Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar VeChain atau dengan tikernya ya, yaitu VET, yang mana banyak juga nih kalian semua request untuk minta pembahasannya lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan mungkin sebelum saya lanjutin untuk video pembahasan koin ini secara lebih detail, saya mau ingetin buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin, feel free banget. Kalian bebas bisa request aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya, topik atau koin yang paling banyak kalian request bakalan saya usahakan untuk update dan bahas cepatnya. Jadi nggak cuman koin aja, kalian boleh request mungkin pembahasan seputar topik-topik tertentu. Let's say kayak pembahasan seputar makroekonomi, altcoin season, kemudian mungkin pembahasan seputar tensi geopolitik yang sedang memanas di Timur Tengah sana. Atau mungkin kalian mau saya bahas seputar FOMC nih yang bentar lagi juga mau diadakan gitu ya oleh The Federal Reserve atau The Fed di Amerika Serikat atau di US sana gitu. Ya meskipun tulisannya di sini 17 sampai 18 Jun, tapi ini adalah waktu bagian Amerika Serikat sana teman-teman atau disebutnya Eastern Standard Time. Dan kalau kita konversi jadi waktu Indonesia Barat atau WIB, ini ada di sekitaran tanggal 19 Juni teman-teman. Ya di subuh-subuh lah sekitar jam 1 atau jam 2 gitu teman-teman. Dan ya kalau kalian mau saya bahas terkait hal tersebut mungkin secara result dan lain-lain, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah dan nanti bakalan saya usahakan untuk bahas cepatnya juga gitu. Karena kan tentunya itu sangat memengaruhi ya dari kondisi marketnya juga gitu ya. Dan oke, di video kali ini kita akan langsung mulai aja untuk pembahasan seputar VeChain ya, di mana per video ini saya record di tanggal 18 Juni tahun 2025 dan ini tentu waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat VeChain menempati posisi ke-44 dari segi market cap-nya dan secara harga ya ada di kisaran 0,02 US dollar per koinnya. Ya kalian bisa pantau dan lihat sendiri di sini gitu, teman-teman. Dan kita juga bakal bahas banyak seputar VeChain ini mulai dari project dan fundamentalnya sampai ke price action dan beberapa data lain yang mungkin menarik. So, sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan satu lagi teman-teman, di sini saya belum katakan karena tadi saya lupa. Sebenarnya ya kalau teman-teman perhatikan untuk FOMC yang akan datang ya di sekitaran tanggal 19 Juni kalau di waktu Indonesia Barat. Di sini ada satu hal yang menarik, makanya sebenarnya kalau banyak yang request bakalan saya usahakan buat coba bahas. Yaitu kalian bisa lihat tanda bintang di sini, yang mana tanda bintang di sini itu juga ada nih di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini ada tangga atau simbol bintangnya dan kalau nggak salah di bulan September, nah di sini juga ada teman-teman dan ya di bulan Maret sebelumnya juga ada. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak tahu apa sih tanda bintang ini? Jadi tanda bintang ini itu merupakan salah satu tanda yang mana ketika di meeting FOMC atau di FOMC meeting lah ya, itu ada tanda itu, maka di sini kalian bisa lihat itu artinya, meeting tersebut, di dalam meeting tersebut itu ada yang namanya ini SEP atau Summary of Economic Projection, yang mana ini merupakan suatu, proyeksi ya dari The Fed itu sendiri terkait, keadaan atau kondisi ekonomi ke depannya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik buat saya bahas, ya mungkin bakalan saya usahakan buat bahas gitu ya. Dan oke, lanjut ke pembahasan seputar VeChain. Jadi di sini kalau buat teman-teman yang belum tahu VeChain atau FED itu apa, jadi gampangnya VeChain ini merupakan suatu bentuk jaringan blockchain yang mana memang diciptakan untuk membuat ya mekanisme supply chain yang canggih yang tentunya berbasis pada sistem yang terdistribut gitu atau terdistribusi yang mana ini bisa bermanfaat atau membantu untuk membuat semua prosesnya itu menjadi lebih sederhana ya, jadi lebih efisien gitu teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman untuk FED ini memang sebenarnya sempat juga digunakan oleh berbagai perusahaan besar untuk melacak produknya. Ya kalian bisa lihat dari distribusi sampai produksi dan ya kalian bisa lihat nih salah satu nama perusahaan yang memang, menggunakan atau ya pakailah jaringan FED ini, ya salah satunya juga yang kalian bisa lihat di sini ya. Ini salah satu mobil terkenal, salah satu brand terkenal juga harusnya teman-teman tahu. Dan ya di sini kalau kita perhatikan, ya rantai FED ini merupakan salah satu cara ya yang digunakan sebagai mekanisme proses untuk menentukan apakah suatu produk adalah barang yang real atau asli ataupun palsu gitu. Ya untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan lah kayak gini teman-teman. Dan tentu secara nggak langsung kita bisa simpulkan ya bahwasannya Fed ini sangat berfungsi untuk memverifikasi suatu produk gitu seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan kita bisa lihat juga di sini melalui rantai Fed, setiap produk terdaftar pada jaringan blockchain ini akan diberikan suatu identity yang unik, yang mana dapat digunakan secara langsung nih, atau verifikasi langsung gitu, apakah ada manipulate atau enggak, lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan kalian juga bisa baca untuk, fundamental dan project koin ini, di sini kalian bisa baca, sejarah berdirinya dan lain-lain. Dan tentu ini saya nggak di-endorse ya oleh pihak manapun, jadi untuk artikel dan sumbernya juga kalian bebas untuk baca dari sumber manapun, asal isinya kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu.
Dan oke, di sini kita akan pindah dari segi chartnya. Nah, di sini jadi yang perlu kita ketahui bersama adalah Fed ini merupakan salah satu koin yang udah cukup lama ya teman-teman ya, udah dari beberapa cycle lalu, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, dari chartnya aja udah lama banget. Dan ya memang ini adalah koin yang mungkin beberapa orang sebut koin dinosaurus mungkin ya, karena memang udah lama teman-teman. Jadi, koin ini bukan baru satu cycle aja atau bukan baru terbit 2024 ini, 2025 ini, enggak teman-teman, ini udah listing lama. Tapi kalau kita lihat dari segi chartnya, ya awal-awal ini wajar lah ya teman-teman, ada kenaikan atau climbing up yang cukup signifikan, apalagi di tahun sekitaran 2020 dan 2021 nih. Di sini dia pumping sangat signifikan sampai sempat ke titik tertingginya ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk titik tertingginya di pojok kanan. Dan so far, sangat disayangkan ketika sampai ke titik tertingginya ya di sekitaran 0,27, 0,28 US dollar per koin, ya dia turun lagi dengan cukup signifikan. Dan ya ini memang banyak kita temui ya atau banyak kita jumpa gitu projection, untuk koin-koin dinosaurus seperti ini teman-teman. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar bahwasannya, kalau diperhatikan dari cycle ke cycle, top 10 dari, koin kripto itu umumnya selalu berubah gitu ya. Ya mungkin yang stay cuman Bitcoin, Ethereum, XRP gitu-gitu aja teman-teman. Ya sisanya umumnya berubah-berubah ya teman-teman ya. Kalian bisa coba pantau sendiri juga memang, umumnya berubah gitu. Apalagi kalau kita, sortirnya dari top 50, top 100 gitu, itu umumnya akan berubah-berubah ya. Karena memang ada altcoin tertentu di, masa tertentu gitu ya. Jadi ada masa ada koinnya gitu teman-teman. Mungkin gitu ya kali ya istilahnya gitu. Ya jadi ya memang sangat bergantung juga pada hype dan juga terkait teknologinya ya. Karena kita sama-sama tahu altcoin itu mirip sama kayak perusahaan juga. Dia ada yang kerja di sana, ada teknologinya. Jadi ya kalau teknologinya lagi happening atau lagi memang menyelesaikan masalah yang urgent di masa tertentu, ya pasti dia akan hype di masa tersebut. Tapi ya setelah ternyata udah ada, eee, kepentingan yang lain mungkin atau mungkin udah ada substitusi yang lain yang lebih bagus, yang lebih efisien, ya mungkin, nggak heran gitu ya kalau misalkan banyak altcoin yang secara market cap-nya itu berganti nih dari yang tadinya tinggi jadi turun, atau yang dari tadinya rendah atau baru listing nih tapi hype karena memang dibutuhkan produknya atau projeknya, ya maka itu bisa mengalami kenaikan gitu. Tapi ya kesampingkan soal itu kita akan coba lihat dari chart ya, di mana kalau kita perlihatkan nih atau kita coba intip dari chartnya di sini ya, sebenarnya teman-teman, Fed ini lagi ada loh di demand area-nya atau ada di range demand area-nya. Ya ini bukan ajakan jual beli sekali lagi, tapi ya memang dia lagi testing nih sepertinya di demand area-nya. Kalian bisa perhatikan di sini ini adalah suatu demand area yang cukup major ya, yang mana di sini kalau kita perhatikan bahkan kalau kita tarik ke samping kirinya nih, mungkin masih kena ya teman-teman ya. Kalau kita lihat nih di sini. Nah di sini kalau kita coba untuk tarik ya, mungkin kita coba, geser ke kiri nih. Nah kita geser ke kiri, nah kalian bisa lihat di sini bahkan masih ada sentuhan ya, tapi ya nggak apa-apa kita, buat di sini aja. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasannya ketika di sini ya, dia sempat jadi area support yang mampu menahan pergerakan harga Fed ini. Kemudian di sini juga sempat jadi support lagi, and then ketika dia di breakdown, dia sempat jadi resistance di sini kalau kalian perhatikan. Namun berhasil di breakout lagi dan jadi support lagi teman-teman. Dan ya ini berlangsung terus ya. Ini banyak banget juga nih memang sentuhan dan, beberapa ya kita bisa katakan mungkin hit ya atau sentuhan yang memang terjadi gitu di Fed ini atau di support area ini pada price action dari VeChain atau Fed ini teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat juga ya sekarang ya, memang VeChain dalam beberapa minggu terakhir, karena ini saya pakai time frame yang cukup besar, time frame weekly untuk memberikan teman-teman gambaran besarnya. Di mana dalam ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu terakhir teman-teman ini merah semua candlenya. Jadi ya memang so far seperti kita nggak lihat sih adanya bullish trend yang ada di Fed ini jujur. Karena kita bisa lihat ya dalam beberapa minggu ke belakang, dalam beberapa waktu ke belakang kecenderungannya adalah bearish. Dan kalau kita perhatikan ya so far kita sedang testing nih untuk Fed ini di demand area atau di support zone-nya, di area supportnya nih yang ada di range harga ini. So di sini ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, tapi sebelum itu seperti biasa, ini hanya posibilitas atau kemungkinan yang saya lihat. Tentu ini, termasuk juga untuk opini saya, dan maka dari itu bisa aja keliru maupun salah, dan tentu teman-teman harus banget dan diwajibkan analisa mandiri dan do your own research gitu. Dan di sini juga saya udah tandain ya untuk important-important area atau area penting yang mungkin juga bisa teman-teman pantau gitu. Dan di sini kita bisa lihat salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi adalah ya bisa aja teman-teman sekali lagi nggak menutup kemungkinan bahwasannya Fed ini bisa rebound nih dari demand area-nya. Ya let's say mungkin pergerakannya seperti ini, dia bisa rebound ke atas teman-teman. Ini sangat-sangat possible atau cukup possible ya karena memang Fed ini sedang berada atau sedang hit atau sedang testing di area support atau demand area-nya yang sangat krusial. So jika memang ada rebound atau tiba-tiba ada tekanan beli yang ya lumayan membuat adanya pullback atau rebound yang cukup oke di demand area atau di range area support ini, ya itu menjadi, pergerakan yang juga cukup possible gitu. Namun di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ya kalau teman-teman nanya ya, "Bang kalau misalkan terus bisa rebound ya mungkin target yang realistis kemana gitu ya?"
Ya meskipun di sini kita bisa lihat untuk, area importannya yang cukup major ini ada 2 ini, yaitu area supply atau resistance yang ada di range harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan, karena memang juga menahan pergerakan harga Fed beberapa kali. Tapi, di sini juga sebenarnya kalau kita perhatikan ya, selain juga demand area di sini yang juga krusial, di sini juga ada salah satu area resistance minor yang kalian bisa pantau. Ya let's say kalau saya coba gambarin secara kasarannya ya di sinilah teman-teman, kalian bisa lihat di sini juga terjadi beberapa testing yang kalian bisa pantau dan ini juga menjadi salah satu area gitu yang mungkin teman-teman bisa perhatikan atau teman-teman juga bisa tinjau lah ya, karena memang di sini ada support resistance atau sorry maksudnya area resistance yang cukup ya meskipun nggak major-major banget nih, bisa dikatakan minor lah ya, karena memang ya beberapa kali juga di-hit atau disentuh nih kalau kita geser ke kiri juga masih kena gitu teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu area yang mungkin kalian pantau sebagai area resistance yang terdekatnya gitu. Meskipun memang tidak se-major area di atas ini ya teman-teman ya. Dan itu adalah skenario pertama di mana dia bisa bouncing atau bisa rebound dari demand area-nya yang di sini dan tentu indikasinya adalah ya tentu kita harus lihat konfirmasi dulu ya adanya, mungkin candle penguatan atau bullish candle yang cukup signifikan seperti ini bisa jadi konfirmasi ataupun mungkin juga kita perhatikan dari sebelumnya ya di sini kalau kita lihat ya ketika memang ini mengalami kenaikan ya stochastic RSI juga ikut nih mengalami climbing up gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi indikasi yang bisa teman-teman pantau juga gitu ya ketika memang memerhatikan VeChain atau Fed ini di kisaran demand area-nya yang ada di sini lebih kurang teman-teman. Kemudian ada pula skenario kedua di mana kita juga harus lihat skenario bearish-nya dan skenario bearish dari, Fed ini bisa terjadi apabila memang dia breakdown dari demand area-nya yang di sini. Tapi ya sekali lagi teman-teman, skenario ini juga mungkin terjadi karena memang secara overall teman-teman kita harus akui bahwasannya Fed ini masih berada dalam skenarionya ya atau trennya yang cukup bearish gitu teman-teman. Kita belum lihat adanya, indikasi lagi dia bisa sampai all time high-nya gitu ya meskipun memang agak sulit sepertinya teman-teman ya untuk koin-koin seperti ini karena memang secara teknologi pastinya udah ada yang terbaru atau koin-koin lain atau project-project lain udah ada menyediakan teknologi atau substitusi teknologi juga yang lebih update, yang lebih baru teman-teman. So, memang cukup susah ya untuk koin-koin lama seperti ini untuk compete atau untuk bersaing gitu. So, di sini memang skenario bearish dari Fed, ya kita bisa lihat jika dia breakdown dari demand area-nya dan mungkin melakukan pergerakan yang kayak gini ya teman-teman ya. Seperti sebelumnya nih, dia sempat breakdown, testing dulu baru turun lagi. Tapi di sini yang menarik dia berhasil climbing up lagi teman-teman. Namun jika hal ini terjadi lagi atau berhasil di breakdown lagi ya kita nggak tahu apakah memang bisa climbing up lagi atau enggak. Tapi ya at least kita bisa tahu nih ada skenario tersebut dan salah satu konfirmasi yang mungkin teman-teman bisa pantau adalah yang paling realistis di demand area ini gitu. Di ya area support ya, demand area di sini yang bisa teman-teman pantau di range area ini, yang mana ini juga dekat dengan area psikologisnya atau beririsan dengan area psikologisnya sekitar $0,02 dan ya ini menjadi area yang menarik gitu buat, ditinjau ya. Apakah memang ada indikasi atau ada potensi terjadinya pullback? Ya mungkin seperti ini kalau bisa terjadi pullback atau ada indikasi untuk mengalami rebound atau justru dia bakalan breakdown gitu. Mungkin teman-teman bisa pantau di range demand area-nya yang di sini. Dan kalau berkaca dari beberapa data seputar VeChain atau Fed ini, di sini kita mungkin mulai dari ya sinilah ya, dari DeFi lama. Ya by DeFi lama ya kita bisa lihat TVL dari VeChain nih udah turun drastis teman-teman dari yang awal-awal nih kalian bisa lihat cukup tinggi, lebih dari 30-an million of dollar ya ketika di sini. Ya makin lama makin drop sampai sekarang tinggal 1,38 million of dollar teman-teman untuk TVL-nya. Jadi secara total value lock kita bisa menyimpulkan bahwasannya udah turun cukup drastis. Kemudian kalau kita coba cek data dari Coinblast juga, di sini kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir VeChain ini, yang terlikuidasi ya di untuk koin satu ini atau di koin satu ini ada sekitar $200.000 dan itu didominasi oleh long position. Which is memang wajar karena memang ya kalian bisa lihat sendiri ya chart-nya seperti ini. Tapi ya kita juga nggak bisa ngomong banyak banget atau kita nggak bisa berbicara banyak karena kalau kita coba cek juga chart total 3-nya juga begini ya teman-teman. Memang turun dalam beberapa waktu terakhir. Jadi ya mungkin tentu sebagian besar altcoin atau sebagian besar, eee koin-koin tertentu atau koin-koin kripto ya maybe altcoin, meme coin dan lain-lain itu umumnya terdampak gitu dengan, chart total 3 yang seperti tadi ya. Ya otomatis juga kan itu merepresentasikan gitu, berbagai koin kripto di luar Bitcoin dan Ethereum gitu ya teman-teman untuk chart total 3 itu sendiri. Dan kemudian kalau kita coba cek juga, untuk data lainnya ya, di Coinbase ini kita bisa lihat untuk volume dan juga open interest-nya, yang mana memang untuk volumenya menguat ya sekitar 15-an persen, tapi untuk open interest-nya memang ada penurunan sedikit sekitar 1,78% gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga di sini, nah by Analytics kita bisa lihat ya sebenarnya ya kalau kita coba cek dari kuartal 2 nih teman-teman, dari kuartal 2 tahun 2022 sampai kuartal 2 tahun 2024 teman-teman. Jadi dari 2022 sampai 2024
3 kali kuartal 2 di sebelum 2025 ini semuanya merah, teman-teman. Ini artinya juga memang di kuartal 2 ini return dari VeChain ini nggak terlalu positif juga ya, teman-teman ya. Jadi ya mungkin per video ini saya record di tanggal 18 Juni kita bisa lihat untuk return kuartal 2-nya masih minus 5,35%, yang mana memang meskipun di bulan April sebelumnya sempat plus 16,8%, tapi sangat disayangkan di bulan Mei itu turun sekitar 7,85% dan bahkan di bulan Juni turun lebih dalam lagi nih sepertinya minus 12% setidaknya sampai video ini saya record gitu, teman-teman. Tapi ya kita belum bisa judge banyak, ini masih pertengahan Juni, teman-teman. Kita lihatlah nanti ya untuk di akhir-akhir Juni itu performanya akan seperti apa dan bakal closing seperti apa gitu, teman-teman, untuk VeChain ini. Tapi kalau teman-teman tanya saya pribadi, jujur ini bukan saran atau bukan ajakan jual beli juga, bukan financial advice, tapi dari saya sendiri ya umumnya saya nggak terlalu tertarik ya sama koin-koin yang memang sudah mungkin bahasanya quote on quote udah lama gitu atau udah dinosaurus ya mungkin ya. Beberapa teman-teman ada yang nyebut kayak gitu, jadi saya cuma pinjam termnya aja atau cuma pinjam kosakatanya aja. Ya banyak yang sebut koin dinosaurus. Jujur dari saya sendiri meskipun VeChain ini sebenarnya cukup menarik ya karena dia adalah koin yang udah listing lama, ya udah cukup lama lah ya umurnya, udah dinosaurus kalau teman-teman bilang. Ini tapi secara market cap-nya masih cukup besar loh, teman-teman. Bahkan masih di peringkat 44, masih masuk top 50 gitu, top 50 masih masuk. Tapi ya jujur kalau teman-teman tanya saya, dari saya sendiri nggak terlalu tertarik ya untuk quote on quote taruh atau put capital saya di koin-koin atau project-project yang memang udah lama gitu usianya umurnya. Karena memang secara teknologi pastinya udah ada yang lebih up to date, ada yang lebih baru, ada yang lebih efisien. So saya prefer atau lebih suka untuk memilih teknologi-teknologi yang seperti itu. Apalagi untuk altcoin yang mana kita sama-sama tahu ya, sebagian besar altcoin itu bisa dikatakan hampir nggak pernah kembali ke titik tertingginya gitu. Ya so itu bisa jadi konsiderasi atau pertimbangan buat kalian, tapi at least itu yang saya lihat atau itu menjadi konsiderasi saya juga gitu. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli, not financial advice, dan gimana pendapat kalian seputar VeChain ini atau seputar Fed ini? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa discuss bareng gitu. Dan gitu aja buat video kali ini, memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, tapi hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tentunya thank you buat kalian yang udah support saya sampai sejauh ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.